Saya sependapat dengan Datuk Karni Ilyas bahwa Pak Jokowi sedang dalam tanda petik di simpang jalan. Ya kan? Nah, saya mau kasih contoh sekarang supaya agak nyata. Seperti kita nih, Datuk Karni Ilyas, kita yang duduk di sini, nih, yang lagi duduk di sini, kalau kan kamera nyorot agak jauh tuh, yang duduk di simpang jalan persis tuh Burhanuddin Muhtadi sebetulnya. Iya kan, kalau Anda lihat jalan ini ya, yang di simpang jalan betul-betul tuh Burhanuddin Muhtadi. Betul kan? Di ujung jalan itu ada dua. Ya Eko dan Noel, yang kebetulan pas, bajunya juga sama, ya kan? Dan sama-sama hebat, satu Spartan, satu Mania. Betul ya? Udah pas ini di sini. Nah, paling enak memang duduk di simpang jalan. Biasanya di simpang jalan itu ada rumah makan. Betul ya Datuk Karni Ilyas ya? Kalau soto itu agak di tikungan jalan. Yang pas di simpang jalan itu rumah makan Padang. Yang salah satu nama paling terkenal rumah makan di simpang jalan itu Simpang Raya atau Sabar Menanti. Ya, betul kan? Itu udah pasti. Nah, kenapa yang di simpang jalan yang paling untung? Itu antara lain seperti misalnya mereka ini mendefinisikan keadaan. Mereka yang membuat sirkulasi isu. Yang di simpang jalan loh. Ya kan? Siapapun yang saling berhadapan, surveinya ke Burhanuddin Muhtadi. Ya kan? Siapapun saling berhadapan, surveinya ke Burhanuddin Muhtadi, ke simpang jalan. Bukan, restorannya di kami nih ya. Anda simpang jalan. Dia yang menerbitkan isu. Terus menerus. Dan orang bertanya kepada Burhanuddin Muhtadi itu. Di saat-saat terakhir nanti baru dia melakukan pembenaran ya. Ya dengan ilmiah kan, quick count misalnya. Ya, tapi mudah-mudahan respon field worker quick count itu harus benar-benar absolutely distinctive, harus benar-benar terpisah. Jangan satu field worker bekerja untuk 3, 4 atau 5 lembaga quick count, jangan. Itu nantilah. Tapi pembenarannya di dia. Iya begitu. Jadi siapapun yang peserta pemilu sekarang harus bilang ke KPU bahwa field worker dari quick count itu karena dia final dan lethal, betul ya? Ujung dan mematikan. Begitu jam 8 malam dia bilang seseorang jadi presiden, semua orang udah bilang, ya quick count yang benar. Jadi field workernya itu diusahakan betul harus absolutely distinctive. Kalau bisa. Tapi kalau enggak, jangan satu field worker bekerja untuk 5 lembaga quick count. Itu perbaikan yang ke depan. Nah, yang paling menarik pasti yang tinggal di, kebetulan ada di ujung-ujung jalan. Di samping bajunya sama, mereka cenderung lebih gampang pindah-pindah. Karena di ujung jalan. Itu ya, itu tepat. Gampang pindah-pindah karena di ujung jalan. Ya, kalau di sini sudah terasa ada posisi yang ada, jangan gampang pindah-pindah. Bahkan sebetulnya dengan segala kecintaan saya pada Noel, saya pernah di sini ya waktu itu, jangan-jangan bajunya sama waktu itu, enggak ya. Duduk sebelahan, lalu saya bilang sama dia, Anda akan tercatat mungkin jadi orang pertama dalam sejarah Indonesia setidaknya yang sudah pindah dari satu relawan ke relawan lain sebelum capresnya terdaftar. Dan terjadi Noel. Di situ kita duduk ya waktu itu ya. Betul Noel ya? Dia bilang, Anda akan tercatat loh dalam sejarah. Jadi orang yang pindah dari satu relawan ke relawan lain, padahal capresnya belum terdaftar. Di situ kita berdua duduk dulu ya. Dan terjadi. Persis. Jadi itu enaknya duduk di ujung jalan sebetulnya. Walaupun tadi dia tanya sama ke Andre, ini menarik lagi kan. Andre, saya di Kaltara gimana nih gitu ya. Kata Andre, jangan ya. Kenapa bukan ditolong dari awal Andre? Tapi karena Anda duduknya di ujung jalan sih ya, jadi dapatnya tempat yang sulit. Harusnya kan ditolong dari awal dong ini. Nah kalau Edi Kuntadi luar biasa. Eko Kuntadi, kita sama-sama salah loh. Eko Kuntadi luar biasa karena malam ini Anda sedang menunjukkan Ganjar tuh bilang begitu. Betul ya? Jadi Spartannya dia tuh begitu karena Ganjar bilang,
Anda walaupun dipancing oleh siapapun termasuk Noel gitu ya, jawabnya seperti tadi aja. Jadi Spartannya kelihatan di situ. Walaupun sebetulnya bagi Noel, yang penting kan bukan soal apa yang dibicarakan di forum internasional itu. Tapi siapa yang terlihat bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Dan ngomongnya lincah di forum internasional, betul ya Noel? Jadi di situ kita ngomong santai santun tapi ujungnya disebut late achievement diperoleh oleh calon presidennya Noel. Karena ngomong di forum internasional dengan bahasa Inggris yang lincah dan anak-anak muda lihat itu tuh. Ini calon presiden yang walaupun barangkali ya negara orang diserang oleh negara lain, lalu yang diserang yang disuruh referendum gitu ya. Tapi nanti ditanggapin, nggak apa-apa. Tapi maksud saya di ujung-ujung. Nah, kalau yang ini di tengah di tikungan kali ya, agak di tunggangan ya, di tikungan. Mohon maaf saya nanti bisa menjelaskan di tikungan. Maksudnya, ini pembenaran juga sekaligus buat Datuk muda kita yang dari dulu selalu saya bilang ada resiko ketika menyebut kata perubahan gitu ya, sejak dari awal kita. Tapi ini di tikungannya harus dijelaskan bahwa tidak benar menyatakan koalisi itu berakhir sampai 20 Oktober 2024. Itu enggak benar. Karena pemilu kita 14 Februari 2024. Jadi koalisi ini boleh selesai pada 19 Oktober 2023. Pada waktu pendaftaran calon presiden. Memang agak kecepatan. Ya, tapi nah ini waktu saya lihat mereka bicara tentang waktu bikin acara itu yang nyanyi Doel Sumbang ya. Doel Sumbang kan? Kalau bulan bisa ngomong, ya, dia jujur tak bisa bohong, ya kan? Ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu gitu. Jadi mereka cepat-cepat mendeklarasikan karena ada cinta yang terlalu, betul ya? Ya, jadi di awalnya sudah mendeklarasikan. Menggebu-gebu. Nah, cuma kan yang jadi masalah ya bagi teman-teman yang tinggal di tikungan ini, tadi saya dengar nih, terpaksa saya sampaikan tanpa menyebut siapa yang menyampaikan. Ini jangan-jangan nanti ya. Ini jangan-jangan nanti ya. Kalah saja nggak sempat gitu. Karena nggak pernah masuk pertandingan katanya. Hati-hati loh itu hati-hati juga kita. Itu kalimat itu paling tajam sudah. Kalah saja nanti nggak sempat. Karena nggak pernah merasakan bertarung. Walaupun dia selalu benar nih kalimatnya. Kalau kami kecil, kenapa diganggu? Kalau kami buntut, kenapa diusahakan untuk tidak masuk? Tapi, nah di sini saya setuju. Yang duduk di persimpangan jalan dalam hal ini kalau topik kita Pak Jokowi, selalu luar biasa. Jadi, apel siaga hari Minggu, Pak Surya Paloh dengan penuh semangat ya, kita ikut semangat nontonnya. Tuh. Kemudian di reshuffle hari Senin. Betul ya, ada reshuffle. Tapi sesudah reshuffle, Pak Surya Paloh itu bertemu kan. Diajak duduk bareng. Nah ini tadi bukan soal Sun Tzu ini. Everyone gets cake. Semuanya dapat kue. Ya kan? Sesudah selesai, itu diajak duduk bareng. Jadi kalau selama ini isunya adalah jangan-jangan dia gak sempat ikut pertandingan sehingga tidak pernah merasakan, kalah pun tidak pernah merasakan, Pak Jokowi aja gak gitu kan. Pak Jokowi malah nanya, cawapresnya siapa? Nah begitu ditanya cawapresnya siapa, Pak Surya Paloh langsung lupa. Pernah ngomong bahwa revolusi mental itu gak jalan. Jadi lupa tuh. Jadi lupa. Langsung dengan senang menyatakan bahwa sudah ditanya cawapres loh. Jadi everybody gets cake. Ya, jadi artinya sudah ditanya cawapresnya, berartinya bisa bertarung ini. Ya kan? Nggak apa-apa. Nah, teman-teman ini saya paling suka nih, banyak berbicara tentang bola kepada saya. Walaupun kita tahu satu bangsa ini di SEA Games itu kena hoax oleh tiupan wasit, betul kan? Yang gitu ya. Kita semua udah loncat-loncat termasuk Pak Jokowi, ternyata itu pelanggaran.
adanya di ini harus mulai hati-hati. Kalau menurut saya ya. Karena buat teman-teman yang di tikungan kanan ini, seperti tadi kalimatnya itu, ada lagi bunyi kalimat yang begini nih. Kurang lebih begini bunyi kalimatnya. Nanti kita tunggu aja. Siapa yang membohongi siapa, kurang lebih begitu. Enak nih di persimpangan jalannya enak. Jadi kalau ini jangan kan maju, kalah aja nanti nggak merasakan gitu. Yang di sebelah sana gitu, ayo kita lihat nanti. Siapa yang bohongin siapa, kurang lebih begitu ya. Nah kalau PDIP, saya agak susah mengatakannya karena kami ini agak bertetangga di ujung tikungan jalan ini. Jadi ragukanlah saya. Maksudnya kadang-kadang saya bisa ganjaris juga, kadang-kadang saya bisa karena terlalu dekat dengan orang yang duduk di persimpangan jalan. Sama seperti saya mau bertanya nih, mohon maaf, ketika kita sudah dekat, Pak Karnilis kan pernah wawancara dengan Pak Jokowi ya, sudah berapa kali Pak Karnilis? Datuk Karnilis, dua kali, betul kan? Itu Datuk Karnilis bisa memahami Pak Jokowi seutuhnya. Iyalah. Dari 2 kali itu. Oh enggak kan berapa kali ketemu. Oh terus ya, lama-lama. Yang wawancara ada tadi. Iya. Makin lama makin paham ya? Paham lah. Asik. Nah itu karena itu saya ngerti. Begitu dia paham Jokowi, maka kalau pemilu cenderung cuti ya Pak Karena Ilyas ya. Enggak itu loh, penting loh itu. Kalau Anda paham, lalu Anda jadi cuti. Enggak, bukan. Saya barangkali harus belajar dari itu gitu. Karena saat ini Datuk, saya masih belum paham. Misalnya seperti ini ya. Bukan karena pemilu. Bukan. Karena ketika itu polarisasinya kental. Terlalu tajam. Ya. Jadi ya saya ambil cuti 3 bulan. 3 bulan ya. Yang menderita tinggal keponakan, betul ya. Om aman waktu itu gitu. Tapi PDIP ini menarik ya. Di tengah dia sedang menderita ya. Kalau saya bilang sih sedang menderita. Dari hasil survei. Paling enggak ya. Dari hasil survei. Dalam tuh. Enggak menderita dari hasil survei. Tapi bisa melukiskan dengan baik betapa misalnya Pak Prabowo itu perlu dijaga. Itu biasanya yang dijaga tuh yang agak-agak lasak kalau bahasa. Kalau bahasa Sumatera Barat, lasak, betul ya? Lasak ya? Ya lasak ya. Lasak itu kemana-mana gitu. Liar. Iya ya, jadi saya nggak nambah-nambah lagi, itu berarti ya. Jadi ada perasaan lasak yang membuat menurut saya tertahan untuk bertemu gitu ya. Ya. Nah sementara ini teman-teman kita di Gerindra ini juga menarik. Dia menganggap Bu Megawati itu sebagai kakak, ya, tapi suka menerima kedatangan anak-anak dari kakaknya. Ya kan, sudah mulai ada satu nih Budiman yang datang gitu ya. Kan harusnya dia mulai mikir, ini kalau Budiman datang, kakak marah enggak gitu. Iya kan? Iya dong harus mulai mikir gitu dong. Iya, enggak kalau Effendi diundang. Kalau ini datang, ya datang. Terus kakak nanti jadi 3 bulan lebih gak pertemuan ini gitu. Ya kan? Atau jangan-jangan memang kalau bisa lebih lama gitu pertemuannya dengan datangnya ini. Nah terakhir khusus buat Pak Jokowi yang ada di persimpangan jalan. Menurut saya cerita kita soal jalan ini membuat kerinduan saya untuk segera sampai pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Betul ya? Di situ akan ada kampanye 28 November. Pendaftaran 19 Oktober sampai 25 November 2023. Di situ sebetulnya banyak jawaban-jawaban. Seperti tadi ya, kita dengar juga kan hari ini misalnya di media sosial hidup isu bahwa kalau bukan AHY yang calon wakil presidennya, maka Demokrat akan akan pindah ke salah satu yang lain. Setelah saya baca-baca itu kemungkinan dengan hadirnya di ILC sekarang, saya baru tahu bahwa itu bujukan Andre Rosadi barangkali gitu ya. Yang berhasil kalau itu. Tapi kan ini menarik loh. Bagaimana kan kelompok 8 dengan Anies harus memutuskan
pada waktu mendaftar nanti bahwa siapa yang dimasukkan. Dan khusus bagi Pak Jokowi di situ juga menarik tuh. Untuk teman-teman PDI Perjuangan nih, Bang Putra. Mulailah 28 November itu kita tahu Pak Jokowi akan real berkampanye untuk siapa. Di situ baru, ya kan? Sudah nggak bisa dipersimpangkan jalan pada waktu itu. Harus milih pada siapa. Iya kan? Hah? Nah, terakhir itu yang saya mau katakan. Jangan-jangan nanti itu Bapak Presiden kita belajar dari pendiri ILC. Lalu dia mengatakan, Presiden ILC dan ya lalu dia menyatakan, melihat kondisi yang terlalu tajam begini, maka saya sebagai guru bangsa, sebagai bapak bangsa akan memutuskan cuti selama 3 bulan sampai terjadilah hasil presiden pada 14 Februari 2024 gitu. Nah kita belum tahu kan kalau itu terjadi maka ya ini ilmu baru. Dimana Bapak Presiden bisa aja loh mengatakan silakan saya nggak mau ikut dalam polarisasi yang tajam, apalagi kalau betul tinggal 2. Kalau tinggal 2 pasti akan lebih tajam ya daripada 3. Lebih baik 5 di 2004 misalnya. Nah pada waktu itulah kita sekalian bisa tahu Datuk Kardi Ilyas menjawab siapa yang dibohongi oleh siapa. Pada hasil 14 Februari 2024. Terima kasih Datuk Kardi Ilyas.